Selamat akhir pekan untuk kita saudara terkasih dalam Yesus. Kita sudah menjalani sepanjang hari demi hari sepanjang satu pekan ini. Dan kita hari ini akan mengakhiri satu pekan di dalam iman dan sukacita daripada Yesus Kristus. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yohanes 12 ayat 46. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Songon sinondang doau dinaro tu portibion, atso sude halak na porsaya tuau, ulang betinggal di nagolam." Dalam bahasa Indonesia, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa yang terdapat pada kitab Kejadian, maka jelaslah kita ketahui bahwa pada saat itu manusia menjadi merasa takut, gelisah, dan malu. Ada ketakutan bagi dirinya ketika Allah mau datang. Kemudian ada kegelisahan ketika ditanyakan. Kemudian malu karena mengetahui dirinya telanjang. Selanjutnya dosa itu menjadi bergulung sehingga komunikasinya dengan Allah menjadi jauh yang dulunya adalah dekat. Dosa semakin lama semakin menggunung dalam diri manusia sehingga manusia menjadi tinggal di dalam gelap. Dia sulit untuk mengetahui kebenaran itu. Dia sulit untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Ketika manusia sudah tinggal di dalam gelap, maka kegelapan menjadi menguasai dirinya, menguasai pikirannya, menguasai hatinya, menguasai hidupnya, sehingga dia semakin jatuh, terpuruk, dan menjadi hidup di dalam kuasa dan bayang-bayang daripada iblis. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah melihat ketika manusia sudah di dalam dosa, maka dia tidak bisa untuk keluar melalui dirinya sendiri. Sehingga kedatangan Yesus Kristus adalah menjadi terang dalam kehidupan. Bukan hanya terang secara pandangan mata, namun terang secara pikiran, terang secara iman, secara khusus lagi terang secara spiritualitas. Ketika dikatakan secara iman, maka dia akan manusia yang hidup dalam Yesus Kristus akan melihat jalan kebenaran dan keselamatan itu dengan jelas, dan dia tidak akan ragu dan menghidupinya di dalam kuasa daripada iman tersebut. Kalau dikatakan kuasa terang secara pikiran, maka pikirannya tidak lagi dikuasai oleh dunia, maka dunia itu dikuasai oleh dirinya. Imannya, pengenalannya kepada Yesus Kristus menjadi menuntun kehidupannya. Orang yang hidup di dalam Kristus, maka terang itu akan menjadi menguasai dirinya. Kemudian dengan terang itu, maka dia akan mampu berpikir yang terbaik, berpikir secara kasih Allah di dalam kehidupannya. Kalau dikatakan terang secara perbuatan, maka apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan apa yang dikatakannya. Tidak ada perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Ada sesuatu kesamaan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan. Dengan demikian, orang yang hidup dalam terang itu menjadi bercahaya melalui perilaku dan perbuatannya. Orang yang hidup dalam terang itu menjadi memancarkan Kristus Yesus di dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, ketika Yesus datang, maka terpancarlah terang itu, dan orang akan melihat yang terang itu dan hidup sesuai dengan terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus. Firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita, Yesus yang adalah terang itu telah datang membuat menjadi terang dalam kehidupan kita. Yesus yang adalah terang itu akan menjadi membuat kita tinggal di dalam terang. Kita menjadi orang yang suka untuk melakukan kebaikan, orang yang suka melakukan tindakan kasih yang sesuai antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan.
Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita, namun kita adalah menyatakan apa yang dikehendaki Allah dan menghidupi yang menjadi dinasihatkan ataupun difirmankan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, ketika Yesus adalah terang, sudah menjadi bahagian kehidupan kita, mari kita hidup bersama terang Yesus Kristus, sehingga melalui kehadiran kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Melalui kehadiran orang-orang percaya, maka orang merasakan terang Kristus Yesus hadir dan nyata bagi kehidupan mereka, sehingga setiap orang menjadi datang kepada Yesus, setiap orang menjadi merasakan dan menikmati terang daripada Kristus Yesus melalui saudara dan saya yang hidup di dalam terang dan memancarkan terang itu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari hidup di dalam terang dan hidupilah terang itu, sehingga terangmu bercahaya dan memancarkan Kristus Yesus melalui kehidupanmu. Kita bukan orang gelap yang hidup di dalam gelap, namun kita orang terang yang hidup memancarkan kasih Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada firman-Mu kali ini mengingatkan kami bahwa Yesus adalah terang kami, sehingga kami ketika kami hidup di dalam terang, dan Yesus itu menjadi bahagian kehidupan kami, menjadi bahagian pujian dan penyembahan kami, bahagian perilaku kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah terang-Mu tetap bercahaya di dalam perilaku dan kehidupan kami. Biarlah setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus menjadi hidup di dalam terang dan memancarkan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada hari ini hamba berdoa, biarlah sepanjang apa yang dilakukan oleh umat Tuhan dari hari ke hari sepanjang satu pekan ini, Engkau memberkati, melingkupi, dan menyertai kehidupan mereka. Biarlah kasih Kristus Yesus yang menjadi memberkati segala usaha, rumah tangga, dan apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa, Engkau memberikan rezeki kepada yang meminta, memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan memberikan sukacita kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.